nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi ila yaumid. Amma ba'du. Kelanjutan hadis tentang manasik haji. Begitu kita bersama Rasul dari Muzdalifah menuju Mina, yang ontanya Rasul itu dituntun oleh Fadl bin Abbas, kakaknya Abdullah bin Abbas. Ada kasus ketemu dengan cewek, kemudian kepalanya diingukan begitu biar tidak melihat. Yang itu panjang lebar kita jelaskan bahwa wanita ketika haji itu tidak boleh pakai cadar. Sedemikian pula ketika sholat juga tidak boleh menggunakan cadar. Dan panjang lebar kita sudah jelaskan ayat cadar itu spesial untuk para istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita Khas'am itu ketika menghadang Rasul maunya apa? Nah, ceritanya ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika di perjalanan menuju Mina itu wanita ini mendatangi Rasul, menghadang Rasul. Faqalat, seraya bertanya, inna sesungguhnya ummi, ibuku, nadharat antahujja, punya nazar untuk menunaikan ibadah haji. Sebagaimana dimaklumi, nazar itu sesuatu untuk mewajibkan dirinya sendiri. Memang ibadah haji itu wajib, tapi kan dengan syarat bagi yang mampu. Sementara siapapun boleh nazar walaupun tidak mampu. Nah, ini kasusnya ibunya punya nazar untuk pergi haji. Famatat, tiba-tiba ibunya wafat qabla an tahujja, sebelum ibunya melaksanakan nazar hajinya. Jadi ibunya mewajibkan diri untuk haji walaupun mungkin kondisinya tidak mampu. Keburu ibunya wafat sebelum menunaikan ibadah haji, sebelum melaksanakan nadarnya. Maka wanita ini tanya, afa ahujju anha, boleh tidak ya Rasul, mohon maaf bahasa kasarnya, saya menghajikannya. Bahasa yang berkembang di masyarakat, saya membadalinya. Maka muncul istilahnya badal haji. Qala, Rasul menjawab, na'am, boleh, silakan, ya, hajikan ibu. Huji anha, badali haji ibumu. Mohon maaf saya terjemahkan begitu. Kemudian Rasul memberdayakan pemikiran. Nah, ini yang model selalu saya gunakan, model pemberdayaan.
Ara'aiti, apakah Anda tahu, faham, laukana ala ummiki, kalau pada ibumu itu ada beban dainun, utang. Karena orang nazar itu punya utang, mewajibkan dirinya sendiri. Akunti, bukankah kamu qadhiyatahu, yang menyelesaikan utang orang itu? Nah, itu cara berpikir pemberdayaan. Coba kalau ibumu punya utang, ibumu meninggal dunia, bukankah kamu yang harus menyelesaikan hutang ibumu itu? Nah, itu pertanyaan balik dari Rasulullah. Qalat, wanita Khus'amiyah itu menjawab, na'am, iya ya Rasulullah, sama. Kalau ada keluarga kita meninggal dunia, kita woro-woro barangkali ada sangkut paut utang terhadap bapak kami, ibu kami, monggo supaya mari kita selesaikan bersama, misalnya begitu. Jadi yang menyelesaikan bukan mayitnya, tetapi anak-anaknya. Maka anak itu menjawab, wanita itu menjawab, benar ya Rasul, saya selaku anak ini yang harus menyelesaikan hutang ibunya. Maka Rasulullah bersabda, faqdullaha, maka nyauri, mengqadai utangnya kepada Allah itu, alladzi lahu, yang menjadi haknya Allah itu. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, ahaqqu bil wafa, lebih hak untuk disauri utang kepada Allah. Jadi kalau ibumu saja punya utang kepada orang, kamu harus nyauri, apalagi ibumu utang kepada Allah, tentu lebih hak untuk disauri. Kemudian wa fi riwayatin, ini enaknya kajian tematik, ditemukan riwayat yang lain, anna mar'atan, bahwasanya seorang wanita nadharot, ada yang punya nazar, antahujja, untuk menunaikan haji, famatat, keburu wafat sebelum menyelesaikan apa? Nadarnya. Fa'ata ahuha, bukan anaknya yang datang, tapi saudara daripada yang wafat itu mendatangi An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saudara itu fasa'alahu andalika, bertanya kepada Nabi tentang nazar wanita yang punya haji tapi keburu wafat. Lagi-lagi Rasulullah memberdayakan, ara'aita, apakah kamu faham, kamu tahu, laukana ala uhtika dainun, sekiranya pada saudaramu perempuan itu punya utang, akunta qadhiyah, bukankah kamu yang harus menyelesaikan hutangnya itu? Qala na'am, dia menjawab, qala faqdullah, selesaikan hutang-hutang kepada Allah, fahuwa ahaqqu bil wafa, menyelesaikan hutang kepada Allah itu lebih hak untuk ditepati, untuk diselesaikan. Nah, tampaknya ada dua kasus. Kasus seorang wanita putri ini lapor kepada Rasul
Kasus yang kedua, seorang laki-laki punya saudara perempuan yang punya nazar menunaikan ibadah haji. Tidak ada masalah. Kebetulan riwayat yang pertama dikeluarkan oleh Bukhari, disimpulkan kha, nomor urut 6885, dikeluarkan Nasai, disimpulkan sin, nomor urut 2633, dikeluarkan Tirmidzi, disimpulkan ta, nomor urut 929. Adapun kasus yang kedua itu dikeluarkan oleh Bukhari, nomor urut 6321, Nasai 2632, Ahmad bin Hambal 3224. Sama-sama dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih. Ini yang panjang lebar nanti kita bahas. Apa hadis ini tidak kontradiksi dengan Al-Quran? Karena apa? Yang mengerjakan orang lain kok yang menikmati orang lain? Itu yang menjadi permasalahan yang cukup panjang. Saya kemarin ada yang tanya, monggo silakan pakai mic biar kedengaran oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Monggo silakan. Ustaz, di masyarakat itu ada seorang istri dicerai, baik cerai masih hidup atau meninggal, kan ada masa iddahnya. Oh iya. Sementara masa iddah itu kan cukup lama, padahal mereka itu juga banyak yang bekerja. Bagaimana solusinya? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jadi wanita yang dicerai itu ada dua, cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup ya ketika dicerai oleh suaminya ketika masih dalam kondisi hidup. Nah, cerai mati itu kalau ditinggal wafat oleh suami. Bahasa fikihnya itu cerai hidup sama cerai mati. Wanita yang dicerai itu ada beban dua. Dia punya masa iddah, masa tunggu yang tidak boleh untuk segera kawin lagi sebelum habis masa iddah atau masa tunggunya. Nah, yang kedua ada beban namanya masa hiddat. Masa hiddat itu masa duka cita. Nah, laki-laki tidak punya kedua-duanya. Laki-laki mencerai istrinya hidup, hari ini mencerai, besok kawin lagi, tidak ada masalah. Dan tidak ada istilah masa duka cita. Oh, kawin itu nggak mungkin duka cita gitu. Jadi itu syariat terkait dengan wanita kalau dicerai, entah cerai hidup atau cerai wafat. Durasi cerai yang namanya masa iddah itu berapa? Ya bergantung kepada kondisi wanita. Ada wanita itu yang dicerai hidup atau cerai mati sebelum disentuh oleh suaminya. Disentuh dalam tanda kutip, digauli oleh suaminya. Bahasanya Maryam kan begitu. Bagaimana saya punya anak padahal saya belum pernah disentuh oleh laki-laki. Anna li gulam walam yamsasni bashar. Karena Maryam ini belum kawin kok dikabarkan akan punya
anak. Bagaimana ya Tuhan, saya punya anak padahal saya belum pernah disentuh oleh laki-laki. Tolong ayat ini jangan dimaknai denotatif. Kalau yang dimaksud disentuh itu pegangan tangan, waduh, bersalaman dengan laki-laki punya anak, repot itu nanti. Apalagi waktu tawaf, disentuh sana sini, anaknya banyak itu nanti. Itu tidak dibawa mana denotatif, tapi dibawa mana konotatif. Kalau memang dia belum pernah disentuh, tidak ada masa tunggu. Nah, gitu. Dan ternyata terjadi di Indonesia itu terjadi. Jadi agak siang dinikahi, duhur sudah dicerai sebelum istrinya ini disentuh. Siapa itu penyanyi yang pakai itu ya Allah. Nah, karena memang wanita ini belum disentuh, waktu di pengadilan dia dinyatakan tidak punya masa iddah, tidak punya masa tunggu. Tapi kalau ketika dicerai ini dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya ya sampai melahirkan anaknya. Durasinya berapa lamanya? Ya tergantung hamilnya gitu. Kalau hamilnya masih 2 bulan, ya tunggu 7 bulan lebih gitu. Sampai dia melahirkan anaknya. Tapi kalau tidak ada indikasi hamil, maka masa tunggunya itu 4 bulan 10 hari. Allahu Akbar. Selama ini kita ini punya spekulasi gitu loh. Kenapa sih harus ada masa tunggu? Mungkin biar diketahui kalau wanita itu hamil, ini hasil kerjasamanya siapa gitu. Hasil kerjasama suami pertama atau suami kedua. Selama itu spekulasi kita begitu. Ternyata orang Amerika itu meneliti di Afrika kenapa ada masa tunggu seperti ini. Ya Allah, bagaimanapun bekas dari suami pertama itu masih tersisa dalam durasi tertentu. Allahu Akbar. Akhirnya dia memeluk Islam. Saya dapat YouTube-nya. Kenapa kok dia memeluk ajaran Islam? Kita tidak pernah meneliti seperti itu, Pak. Orang Amerika, seorang yang ahli dalam hal kandungannya, Pak ya, meneliti di Afrika sana, kenapa kok harus ada masa tunggu wanita yang dicerai, entah cerai hidup atau cerai mati. Tapi kalau masa haidat, masa duka cita, diharapkan jangan lebih dari 3 hari. Ya namanya wanita ditinggal suami, itu kalau nggak menunjukkan rasa sedih, itu perlu dicurigai, Pak, gitu. Kecuali kata Rasul kalau ditinggal wafat oleh suaminya, bolehlah lebih dari 3 hari. Ya bergantung kebutuhan. Kalau hanya anak yang meninggal, diharapkan tidak lebih dari 3 hari. Karena duka cita itu bukan hanya karena ditinggal wafat suami, bisa saja ditinggal wafat oleh
bapaknya, oleh ibunya, oleh anaknya, bahkan mungkin oleh suaminya sendiri. Maka kalau dia itu berduka cita sampai lama, apalagi dia pegawai yang masa cutinya hanya dikasih kadang-kadang hanya 10 hari, walau gak kerja wanita ini gitu. Saya pernah membaca buku fikih kuno itu, Pak. Wanita kalau sudah masa duka cita itu tidak boleh mancik pintu itu, Pak. Pintu keluar masuk itu digaris begitu, Pak. Mancik garis pintu itu sudah ndak boleh. Nah, terus nanti kalau ada tamu yang datang gimana itu gitu. Itu ceritanya. Ya tentu duka cita itu ya sewajarnya saja, jangan sampai nanti keterlaluan sampai tidak ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti ada peneliti kenapa wanita itu kok ada satu masa tunggu sudah diteliti, yang kedua ada masa duka cita. Kenapa seperti itu? Kita biasanya menjalani karena ada tuntunan, tapi biasanya di balik tuntunan itu pasti ada namanya hikmah tasrih. Bahkan kiai dulu itu memberi nasihat fi qa'ril buyut, jadi jangan di tempat depan rumah tapi di paling dalam sehingga tidak kelihatan oleh seseorang. Itu gambaran bagaimana seorang wanita itu mungkin punya kodrat yang berbeda ya Pak ya dengan laki-laki. Saya tidak tahu, mungkin ibu punya komentar pengalaman mungkin kenapa wanita itu kalau dicerai entah hidup entah mati dia harus punya ada masa duka cita. Mungkin ada yang angkat bicara di antara ibu, karena saya belum pernah pengalaman sebagai wanita yang dicerai gitu. Saya hanya bicara sesuai dengan tuntunan gitu, tapi insya Allah tuntunan itu nanti pasti ada hikmahnya. Kira-kira begitu, wallahu a'lam. Ada lagi mungkin Ustaz kaitannya dengan kalau kerja, iya. Di mana kalau masa iddahnya itu? Makanya batasan iddah itu. Batasan iddah itu larangannya kalau apa saja? iddah kan tidak jadi masalah, yang penting dia tidak boleh kawin lagi. Cuman gitu. Masalah dia mau kerja nggak ada masalah, cuma tetap dia tidak boleh kawin terlebih dahulu sebelum habis masa apa iddahnya itu. Yang jadi kasus kan masa hidatnya, masa duka cita yang harus dipingit di rumah. Lah dia kan pegawai negeri, cutinya habis, gimana kalau nggak boleh ngantor, kan gitu yang jadi pertanyaan. Sampai sekarang saya belum tahu masa cuti yang diberikan pegawai negeri untuk masa duka cita itu berapa lama, Pak? Belum pernah baca saya. Berapa? Loh, itu kan masa iddah, untuk masa duka cita. Oh, berarti kan lebih dari cukup. Lebih dari cukup masa cuti yang diberikan. Apalagi di tradisi Jawa, Pak. Bagaimana dia nanti mendatangi para pelayan, harus istilahnya
ya komunikasi dengan para pelayat yang para pelayatnya dari saudaranya jauh, kadang-kadang begitu. Ada yang pelayatnya datang ke rumah kadang-kadang 2 hari setelah kematian, malah ada yang seminggu setelah kematian, kan bergantung kosongnya pelayat dan kemampuannya. Kalau rumahnya jauh, mungkin dia harus beli tiketnya dulu dan lain sebagainya. Untuk itu berarti masa iddah, bukan iddat. Nah, itu tidak boleh nikah saja, yang lainnya bisa ya Ustaz? Boleh beraktivitas bebas. Jadi problem itu masa duka citanya itu. Saya sampai dapat nasihat pakaiannya harus hitam. Dari mana pakaiannya harus hitam? Mungkin hitam itu menunjukkan kesedihan. Padahal di Saudi semua pakaiannya rata-rata warna hitam, tidak sedih semua gitu. Dan kebetulan saya sudah menyelesaikan hadis tentang warna yang jadi ribut di WA teman-teman mubalek itu. Gara-gara kenapa tidak boleh pakai warna merah, karena warna merah warna setan, kan gitu. Sehingga di WA itu waduh liar sekali pembicaraannya. Alhamdulillah sudah tuntas bagaimana pakaian ada warna, kalau merah itu gimana, kalau kuning itu gimana. Saya temukan ada warna putih, warna hijau, warna hitam, warna kuning, warna merah dalam hadis. Dan setiap warna punya kajian sendiri-sendiri. Itu kalau warnanya. Ada lagi mungkin? Monggo. Ibu? Oh nggih, yang angkat tangan, monggo. Ya Ustaz, terima kasih atas waktunya. Nggih. Ustaz, saya pernah ditanya tentang batasan aurat untuk wanita. Kemarin Ustaz jelaskan kan hada wahada, artinya wajah dan telapak tangan. Betul. Nah, saya ditanya telapak tangan itu termasuk punggung tangan, apa ini aja, sehingga ini harus ditutup bagi yang memakai jubah gitu ya, harus tertutup sampai punggung tangan. Iya. Ya, kemudian untuk kaki termasuk itu kan harus ditutup semua atau sebagai penggantinya kaos kaki, atau ada yang lain? Karena saya melihat pernah di Saudi juga waktu kita haji itu kan masih banyak orang-orang Afrika terutama bahkan sholat tanpa kaos kaki. Kalau kita Asia itu kan kebanyakan pakai mukena. Itu mohon penjelasannya. Terima Kemudian kasih. yang lanjut boleh Ustaz? Boleh Bu. Yang kedua, kalau kita umroh itu bagaimana sebenarnya menurut sunnah Rasul? Apakah kita di sana umrohnya cukup 3 kali atau setiap hari kita melakukan umroh selama kita di sana, atau bagaimana Ustaz? Yang ketiga, mohon maaf borong pertanyaan ini. Saya tulisnya Bu nanti kali Bu. Jadi karena saya suka lupa. Jadi satu tentang aurat ya Bu ya. Iya, tentang punggung tangan. Maksudnya telapak itu apa? Iya, telapak itu apakah hanya yang bagian depan ataukah telapak termasuk tangan. Punggung tangan ini aurat? Nomor 2 Bu. Yang kedua, umroh itu sebenarnya bagaimana menurut Rasul? Apakah selama kita di Mekah Madinah itu umroh selama itu kita di sana, atau ada batasan 3 kali atau bagaimana? Atau gini, boleh nggak umroh berkali-kali? Iya, berkali-kali di sana gitu. Selama mumpung di sana dibanyak-banyain umroh sekuat-kuatnya.
Oke, yang ketiga. Yang ketiga yang di surat Al-Baqarah, surat ayat berapa ya Al-Baqarah yang falam yajid fasyamu salasati ayamin fil haji wasabatun ila rojatum. Itu maksudnya apakah berkaitan dengan jenis haji yang kita jalankan, misalnya haji tamattu atau bagaimana Ustadz? Ya, Syukran Ustadz. Terima kasih Bu. Terima kasih. Untuk yang pertama, aurat yang dimaksud telapak tangan itu apakah bagian depan telapak tangan saja atau sampai punggungnya? Kan begitu ya Bu ya? Iya, sama tadi kaki Ustadz. Kaki, apakah kita julurkan juga kita sampai melebar menutupi kaki atau bagaimana? Iya. Apakah ada dalil lain sehingga kita jumpai orang-orang Saudi itu tidak ada yang tidak menutup kaki, terima bahkan kasih. sampai sholat. Terima kasih. Ini enak suaranya. Karena apa? Ininya di depan ternyata gitu. Makanya saya sudah pengalaman kalau ini dibalik gini suaranya tambah jelas. Ini bukti bahwa suara ibu jauh lebih lantang daripada suara saya gitu. Karena sensornya itu ada di depannya Pak. Jadi ketika bikin wireless saya coba, karena saya beli persis seperti ini, dengan saya hadapkan sana dengan saya hadap sini jauh lebih jelas ketika itu saya hadapkan ke wajah saya itu. Terima kasih Ibu. Dalam bahasa Arab yang namanya telapak tangan itu ada disebut kafun, ada disebut roha. Nah kebetulan Rasul hanya memberi isyarat gitu loh. Nah, sehingga isyarat yang dimaksud Rasul itu apakah hanya depannya atau masuk kepada punggungnya. Terlebih dahulu biar tidak terlalu bingung, ada pesan dari Allah. Apa yang diperintahkan Rasul, apa yang disuruh oleh Rasul, apa yang dicontohkan Rasul, ambillah dalam batas kemampuan masing-masing. Itu pertama kali, biar tidak kesan harus begini begitu ya. Itu supaya kita paham. Maka tolong nanti kalau ada temannya yang kakinya sampai kelihatan betisnya, jangan dianggap dia tidak ngerti tuntunan. Mungkin dia memahami pesan Rasul seperti yang beda. Ini dalam dataran idealnya wanita kalau sudah sampai usia balik, kata Rasul, tidak layak ditampakkan kecuali ini dan ini. Perawinya menjelaskan wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu, kalau ada yang paham, telapak tangan itu hanya depannya toh, ya sudah, kita hargai. Kalau ada yang punya pendapat, telapak tangan itu ya depan dan belakang, kita juga tidak berani nyalahkan begitu. Basuhlah, usaplah sampai telapak tanganmu. Ya ketika tayamum kan bukan hanya depannya saja, juga bagian belakang. Potonglah tangan sampai batas telapak tangan. Bagi pencuri yang sudah sampai kepada batas nisabnya dan sebagainya, ya tentu yang dimaksud telapak tangan bukan disiset depannya tok, ya sampai telapak tangan masuk antara depan dan belakang. Maka setiap ibu berupaya memahami sendiri-sendiri
sesuai dengan kemampuan pesan dari Rasul. Wah, bagi saya telapak tangan ya depan dan belakang, monggo, nggak jadi mas alam. Tapi bagi saya telapak tangan tuh ininya tok, kalau gitu punggungnya supaya ditutupi, muka-muka gak miber ya caranya, nah, dicidet sininya sehingga yang tampak hanya depannya saja. Itu ceritanya. Kalau ibu masih ngotot terus, yang benar mana? Saya jawab wallahu alam. Oh, ini namanya kiro. Itu yang pertama. Demikian pula melihat temannya yang menampakkan kakinya, mereka mungkin memahami dalam batas yang penting aurat itu tidak membuat laki-laki syahwatnya anu dan lain sebagainya, begitu. Kalau bisa, wah sesuai yang ideal, kapan ya mata sampai kaki itu pakai kaos kaki, itu yang dibiasakan istri saya begitu. Jadi jangan ada yang rasan-rasan kakinya gudigen be, ojo ngono gitu. Karena orang pingin sampai mata kakinya itu tertutupi semua, misalnya begitu. Tentang yang kedua, umrah berkali-kali, apa pingin saya jawab model salafi? Kalau saya ingin jawab model pola pikir salafi, amalan itu harus ada tuntunan gitu loh. Kalau nggak ada tuntunan nggak boleh. Sekarang pertanyaannya, pernah nggak dicontohkan Rasul umroh berkali-kali? Nggak ada. Karena nggak ada, disimpulkan tidak boleh. Padahal ada hadis sahih, antara umroh dengan umroh adalah kafarat antara kedua-duanya. Saya coba carikan. Ma baina al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Al umroh misalnya kalau mau secara kontekstual, lawang Rasul itu ketika pergi haji sampai di Mekah tanggal 6, tanggal 8 mulai haji, habis haji langsung pulang. Nah kita kan lain, sik ngenteni 30 dino hari ini, misalnya begitu. Masa kita ndak boleh cari pengalaman umroh ke Tanim, umroh ke Jirona, kalau perlu kembali lagi ke Bi'r Ali ngono gitu. Jadi itu pemahaman secara kontekstual. Ada isyarat kok antara satu umroh dengan umroh yang lain, mudah-mudahan jadi kafarat penebusan dosa antara kedua-duanya. Ini sinyal agar kita sering menjalani apa? Umroh. Maka kalau saya mandu haji, Ustadz boleh ndak umroh berkali-kali? Sik entenono haji dilik. Karena tenaga fisik ini sangat diperlukan ketika kita menghadapi hajian. Dini setelah haji sampai umroh lagi silakan, tapi tolong jangan minta saya pemandunya gitu. Bahwa kalau saya mandu yang lain minta lani, nggak saya pandu, ribut lagi nanti gitu. Itu ceritanya. Dan biasanya kalau sudah haji males umroh maneh gitu. Paling tawafnya ya tambah-tambah oleh. Mana itu? Wih, 29. 29 enggak banyak.
Ini al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah yang lain itu dijanjikan oleh Rasul penebusan antara kedua-duanya. Ini kan sinyal supaya memperbanyak umrah. Ini tidak ada contoh dari Rasul, karena Rasul begitu datang habis hajian langsung pulang gitu loh ceritanya. Itu ceritanya. Hadisnya Masya Allah dikeluarkan Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, kemudian Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Abu Dawud Toyalisi, Humaidi, Ibnu Abi Syaibah, Abu Ya'la, Ibnu Zaimah, Tabrani dalam Ausat, Baihaqi. Kenapa saya tunjukkan? Mestinya tidak boleh saya tunjukkan, nanti pinter semua nanti. Jadi begitu Ibu, kalau pola salafi nggak ada tuntunan berarti tidak boleh. Tapi adanya sinyal antara umrah dengan umrah adalah penebusan dosa, kenapa tidak boleh umrah lagi? Maaf Ustadz, termasuk haji ya Ustadz ya? Berarti haji ke haji yang lain itu. Kalau Rasul kan contohkan sekali aja hajinya gitu Ustadz. Oh lain kalau haji. Haji malah kewajibannya hanya sekali. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.